Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya. Tema kita minggu ini adalah Tuhan Yesus bangkit bagiku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Sekarang kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Halo Hello Ola Ola. Adik-adik, lagu pujian kedua, Yesus besertaku. Nah adik-adik,
kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi semua orang di muka bumi ini. Makanya kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kita bernyanyi lagu pujian yang ketiga, Tenanglah Kini Hatiku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis di rumah ya. Jangan lupa untuk membawa Alkitab dan buku catatan. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKR Camanik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode, dan hari ini Bang Ode akan menceritakan cerita firman Tuhan buat adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa memohon kuasa Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing baik Bang Ode yang akan menceritakan dan juga adik-adik sekalian yang akan mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus-menerus memberkati kehidupan kami, secara khusus adik-adik Sekolah Minggu GKR Camanik yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semua menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan terlebih lagi ya Tuhan, anak-anak-Mu mampu juga melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat, karena mereka bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, baik melalui hamba-Mu ini, agar setiap apa yang disampaikannya semua berasal daripada Tuhan saja, sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan melalui pembacaan cerita firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus bangkit bagiku. Wah, Tuhan Yesus bangkit bagiku. Sebenarnya Tuhan Yesus bangkit bukan hanya bagi Bang Ode saja, tetapi bagi kita semua, bagi semua orang. Nah, terlebih lagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Bang Ode punya satu cerita nih. Ini ada anak sekolah minggu, ya, dia itu bersedih. Sedihnya karena apa adik-adik sekalian? Sedihnya adalah karena dia baru saja kehilangan hewan peliharaan yang paling dia kasihi. Ya, dia punya hewan peliharaan ikan. Dan ikannya itu mati semua adik-adik sekalian. Dia sedih karena dia itu sangat mengasihi hewan peliharaannya ini. Setiap hari dia kasih makan, setiap hari dia bermain-main. Gimana main-main sama ikan? Iya, jadi ikannya itu dimain-mainin di akuariumnya seperti itu ya. Lalu juga dia rajin untuk mengganti air akuariumnya dan juga membersihkan akuariumnya ya. Supaya hewan peliharaannya itu, ikan itu bisa tetap sehat dan tetap hidup. Tetapi sayangnya semua hewan peliharaannya itu mati. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian? Anak sekolah minggu ini sedih sekali karena hewan peliharaannya mati. Dia nangis karena dia sayang sekali sama hewan peliharaannya itu. Tapi ketika dia mengalami kesedihan, tiba-tiba dia mendapatkan kabar yang membawa sukacita adik-adik sekalian. Apa itu? Ternyata dia menang lomba yang diadakan oleh sekolahnya. Wah, dia yang awalnya sedih, tapi juga dia sukacita. Tapi perasaannya campur aduk gitu adik-adik sekalian. Ada sedih karena hewan peliharaannya meninggal, mati, tapi dia juga seneng nih. Karena apa? Karena dia dapat hadiah dari perlombaan yang dia ikuti. Nah adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang 3 orang perempuan, 3 orang ibu yang mengalami perasaan yang campur aduk adik-adik sekalian. Mereka itu sedih, tapi ternyata mereka juga mendapatkan berita yang membuat mereka sukacita. Nah, kalian penasaran ceritanya seperti apa? Yuk, kalian perhatikan cerita Alkitab berikut ini.
diambil dari Markus pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Kalian simak gambarnya dan juga ceritanya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Wow, ceritanya luar biasa ya adik-adik sekalian. Jadi ada 3 orang perempuan atau 3 orang ibu yang mau datang ke kubur Yesus. Mereka itu ada dalam perasaan masih sedih karena mereka kehilangan guru yang sangat mereka kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Coba bayangkan adik-adik sekalian, bagaimana mereka tidak sedih karena mereka itu masih melihat Tuhan Yesus waktu hari Kamis. Sampai hari Kamis malam mereka masih melihat Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi kurang lebih Jumat pagi, Tuhan Yesus itu sudah diadili dan harus menggotong salib sampai ke Golgota. Nah, Tuhan Yesus itu diperkirakan disalib itu mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Dan akhirnya Tuhan Yesus itu meninggal jam 3 sore. Lalu, sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi, Tuhan Yesus itu harus langsung dikubur saat itu juga karena sebentar lagi akan memasuki hari Sabat atau hari Sabtu. Dan selama hari Sabat atau hari Sabtu, orang-orang Yahudi saat itu tidak boleh melakukan apapun. Mereka itu harus beribadah. Karena mereka juga merayakan Paskah, yaitu keluarnya orang Israel dari penjajahan Mesir. Lalu tibalah hari Minggu pagi. Nah, adik-adik sekalian, ketiga ibu ini tadi disebut Maria Magdalena, ada juga Maria ibu Yakobus dan juga Salome, itu pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah. Mengapa? Mereka mau meminyaki dan mengurapi tubuh Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus, supaya tidak cepat membusuk adik-adik sekalian. Nah, sebenarnya mereka juga bingung ketika membawa itu. Dalam perasaan sedih, bingung, dan yang lainnya, mereka itu berkata, "Aduh, nanti siapa ya yang akan membukakan batu penutup kubur itu? Karena kan kita tidak bisa membukanya sendiri, dan batu itu berat." Nah, mereka itu tanpa pikir panjang, yang penting mereka itu mau melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus. Nah, mereka pun tetap pergi. Nah, ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Wah, mereka itu kaget. Kaget karena ternyata pintu kuburnya itu sudah bergeser. Lalu antara bingung, kaget, takut, semuanya campur aduk, mereka masuk ke dalam kuburnya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian?
ternyata jenazahnya Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi di situ. Yang ada justru ada seorang malaikat yang wajahnya itu seperti anak muda, adik-adik sekalian. Lalu apa yang terjadi? Nah, malaikat itu berkata kepada 3 orang perempuan atau 3 orang ibu ini. Nah, mereka itu kan kaget karena yang mereka lihat itu malaikat. Lalu malaikat itu berkata dan menyampaikan sesuatu untuk membuat mereka tidak takut, untuk membuat mereka tidak bingung dan tidak kaget. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat itu, adik-adik sekalian? Malaikat itu berkata, jangan takut. Wah, karena malaikat itu tahu kalau ketiga perempuan itu, ibu-ibu itu tuh memang takut. Dan karena takut, mereka itu jadinya pikirannya itu campur aduk. Nah, malaikat ini itu berusaha menenangkan ibu-ibu itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menyampaikan satu pesan yang penting. Coba adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekalian itu banyak pikiran, ya, tiba-tiba kalian disampaikan sesuatu, pasti kalian itu tidak akan bisa mendengar dengan baik. Karena pikiran kalian itu sedang kacau balau, adik-adik sekalian. Nah, sama seperti ketiga perempuan ini. Oleh karena itulah malaikat tadi itu berusaha menenangkan ketiga ibu ini supaya mereka bisa mendengarkan pesan yang penting. Apa kira-kira pesannya, adik-adik sekalian? Wah, benar sekali adik-adik sekalian. Pesannya adalah Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuh, tidak, buktinya kuburnya sudah kosong. Nah, malaikat itu menjelaskan itu, adik-adik sekalian, bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa kematian. Tapi apa yang terjadi, adik-adik sekalian? Ketiga perempuan ini tuh masih bingung, masih takut. Waduh, mereka itu gemeteran karena melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mendapati Tuhan Yesus lagi, tapi mereka mendapatkan kabar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Jadi ketika mereka sedih, mereka juga bingung, tapi mereka juga senang dengan kabar itu. Nah, karena mereka masih bingung, masih kaget, masih takut akan berita itu, lalu mereka cepat-cepat lari pulang ke tempat mereka masing-masing. Bahkan mereka itu diam. Mereka itu mengurung diri. Mereka itu tidak mau bertemu siapa-siapa karena mereka masih bingung, masih takut, masih campur aduk perasaannya. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka tenang kembali dan akhirnya mereka menyampaikan pesan yang disampaikan oleh malaikat itu, adik-adik sekalian, kepada Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan luar biasanya apa yang terjadi, adik-adik sekalian, melalui perantaran Tuhan Yesus, berita tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus sudah bangkit itu tersebar dari timur ke barat, di mana para murid-muridnya itu memberitakan tentang kabar yang indah, kabar yang baik, kabar yang luar biasa itu. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti itu berita yang hebat, berita yang luar biasa, berita yang membawa sukacita. Karena ternyata Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Sehingga apa, adik-adik sekalian? Sehingga jika kita melakukan dosa, kita itu bisa untuk meninggalkan dosa itu, adik-adik sekalian. Ketika kita mau mempercayakan dan mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting buat kita semua. Bukan hanya buat Bang Ode, bukan hanya buat adik-adik sekalian, tapi buat semua orang. Karena semua orang bisa mendapatkan kabar yang terbaik, yaitu Yesus yang bangkit adalah Juru Selamat dunia. Juru Selamat itu artinya adalah yang dapat menyelamatkan kita dan membawa kita kepada keselamatan. Nah, adik-adik sekalian, tentu kita harus bersukacita akan berita itu.
Lalu apa yang bisa kalian lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu yang bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus? Nih ada dua adik-adik sekalian. Yang pertama adalah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebaikan. Tapi kan Bang Ode, kita semua kan manusia biasa. Kita tidak bisa melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan, seperti melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Betul sekali adik-adik sekalian. Tentu kita tidak bisa melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tetapi adik-adik sekalian, Tuhan Yesus itu bisa memakai kamu semua, juga Bang Ode, untuk menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita semua. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik itu adik-adik sekalian, sesungguhnya kita mau menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang tetap hidup, yang sudah bangkit, yang mengalahkan kematian. Nah adik-adik sekalian, kalian pernah nggak dengar cerita ketika ada seorang yang Kristen, orang Kristen melakukan kebaikan dan itu membuat orang lain itu percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik sekalian. Wah ternyata orang-orang Kristen itu baik ya, penuh kasih ya, sama seperti Tuhan Yesus. Dan hal itu membuat dia yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau jadi orang Kristen. Nah yang kedua apa adik-adik sekalian? Supaya kita bisa menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus, yang kedua adalah jangan pernah takut, jangan pernah sedih, jangan pernah bingung ketika kamu jadi anak-anak Tuhan. Terlebih lagi ketika kamu sering diejek, kamu sering dibully karena kamu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sama seperti apa yang disampaikan oleh murid, apa yang disampaikan oleh malaikat, supaya jangan takut adik-adik sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita di dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan kita sedih, karena misalnya diejek, karena dibully, karena kita adalah orang yang percaya sama Tuhan Yesus adik-adik sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik sekalian. Luar biasa ya, cerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit bagi kita semua. Dan kita perlu menunjukkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Terima kasih. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan membuat aktivitas ya. Alat dan bahan yang adik-adik perlukan. Yang pertama 2 lembar kertas lipat. Adik-adik boleh pakai yang ukuran apa aja. Di sini kakak pakai ukuran sedang. Dan kakak juga punya kertas lipat yang berukuran kecil. Dan yang terakhir adik-adik membutuhkan lem. Mari kita buat bersama yuk. Nah adik-adik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melipat kertas lipat ke arah atas seperti ini ya, dengan berulang-ulang kali. Nah setelah jadi kita juga akan melipat kertas lipat yang ini ke arah atas ya adik-adik. Nah, setelah sudah, sekarang kita akan membuat kepala menggunakan kertas lipat yang kecil tadi. Kita akan membuat segitiga, dibagi 2 dulu.
Kita buka lagi, kita lipat lagi segitiga ke arah yang berlawanan. Nah, setelah adik-adik buka, kita kuncupkan. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, setelah sudah, kita lipat yang ujung ini ke tengah. Yang sebelahnya juga. Dan juga yang sebaliknya. Kita lipat ke tengah lagi ya. Nah, setelah jadi seperti ini, bagian yang ini kita lipat ke tengah. Dan juga sebaliknya. Nah, setelah sudah seperti ini kan ada bagian yang bolongnya adik-adik ya. Kita masukkan yang atas tadi ke dalam lubang ini. Sebelahnya juga kita masukkan seperti ini adik-adik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita masukkan lagi. Seperti ini adik-adik. Sekarang kita buka yang sebelah sini dan juga yang belakangnya. Nah, sisi yang bagian yang bolong seperti yang ini kita taruh di atas. Lalu kita tiup. Nah, sudah mengembang adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengelem ya. Nah, kita lipat dulu. Yang ini kira-kira segini ya. Yang satunya lagi juga sama. Sekarang kita akan menyatukan bagian yang ini. Kita akan beri lem. Ini kita lem ya adik-adik. Kita akan satukan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan tempel kepala malaikat yang tadi telah kita buat. Nah, jadi deh adik-adik. Adik-adik, malaikat yang tadi kita buat sudah jadi. Selamat mencoba. Dadah. Adik-adik sekalian, waktunya kita mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang menyertai kami di dalam ibadah YouTube Sekolah Minggu GKR Camanik pada hari ini. Biarlah anak-anak-Mu boleh menikmati indahnya persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan teman-teman mereka meskipun secara online. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh tinggal di dalam hati dan pikiran mereka dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah mereka di dalam setiap apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, khususnya di tengah-tengah studi dan juga sekolah mereka. Berkati juga keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi, agar selalu di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua dapat terus menunjukkan kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!